music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. The shirt you gave me, 'cause it reminds me of the times when I was down and you were there to save me, telling me that I'll be fine. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Try to help you let it go. Try to help you let it. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. You got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Baby, I'ma try to help you let it go. Oh no. Ucapkan selamat datang yang mulia kepada Ustadz Ali Bustami dari Tabalong, Kalimantan Selatan, dan juga kami ucapkan selamat datang keluarga besar mempelai pria, yaitu keluarga Bapak Haji Sukardi SAG dan Ibu Daryana Yuspita, dan juga selamat malam kami ucapkan kepada tamu undangan, keluarga, kerabat yang berbahagia pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala nikmat, sehat dan keberkahan rezeki sehingga kita dapat bersilaturahmi di kediaman Bapak Haji Abdul Ramis pada malam hari ini, Kamis 21 September 2023, dalam acara pengajian menjelang hari pernikahan, yaitu Larasati Urbaningrum dan Arif Lukman Hakim, yang insya Allah nikahnya akan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Semoga diharapkan pada acara pernikahannya nanti bisa berjalan dengan lancar, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga semoga tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Bustami dapat membekali ilmu yang cukup untuk calon pengantin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah menyempurnakan agama Islam dengan sangat sempurna, sehingga saat ini kita senantiasa masih bisa menunaikan risalah-risalah yang disampaikan oleh beliau dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, saya atas nama keluarga besar Bapak Haji Abdul Ramis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada acara pengajian pada malam hari ini untuk memberikan doa dan harapan terbaik untuk ananda kami berdua yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar acara pengajian berjalan secara hikmat dan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ahmad Jaini SPDI. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun? فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairun kepada saudara Ahmad Jaini yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan begitu indahnya. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Ramis. Yang kami hormati Bapak Haji Abdul Ramis, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang masih ada di belakang, tolong diisi kursinya. Tolong maju ke depan, diisi kursinya. Masih banyak yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ali Bustami dari Tanjung Tabalong. Selamat datang Pak Ustadz. Perjalanan jauh Pak, mudah-mudahan Bapak selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam mengisi acara kami malam ini. Beliau salah satu atau pendiri atau pengasuh pesantren An-Waha, ya Pak Ustadz, izin. Yang santri beliau berjumlah kurang lebih 500 orang. Yang terhormat Bapak Ayahanda, Kakanda, pimpinan Muhammadiyah Pasir, Bapak Sukran Amin. Yang terhormat saudara dan saudari dari kedua belah mempelai yang telah hadir malam ini, yang saya baru lihat tadi ada salah satu atau dua orang saudara kami dari Surabaya juga datang. Terima kasih Bu, terima kasih Pak ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu, amin. Kita juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ustadz Najamuddin. Hadirkah Pak Ustadz? Alhamdulillah Pak Ustadz Najamuddin. Ustadz Yasir, Habib Said Alwidat Rahman, dan jemaah Masjid Muhammadiyah sekalian yang saya hormatin. Yang terhormat ibu-ibu dari Majelis Taklim,
kerabat tetangga dari kami, keluarga mempelai. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami juga mengucapkan kembali terima kasih kepada Ustadz Ali Bustami. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di kediaman kami ini dalam rangkaian acara menyambut hari pernikahan putra dan putri kami, anak kami Larasati Urbaningrum dengan Arif Lukman Hakim, yang insya Allah acara nikahnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 September yang akan datang, 2 hari lagi. Dalam rangkaian itu dimulai dengan tadi pagi acara seserahan atau antarjujuran kalau bilang kita di sini. Ya. Alhamdulillah sudah terlaksana dan dilanjutkan dengan acara malam ini pengajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Ali Bustami. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manakala kita berulang-ulang mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau berkenan menolong kita di yaumil kiamah kelak. Amin. Bapak, Ibu, para hadirin jemaah pengajian yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dari kemarin sampai hari ini dan insya Allah akan datang. Dan dengan diadakannya pengajian malam ini, semoga persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam yang berada di Kabupaten Pasir pada khususnya dan di lingkungan kami pada umumnya dan di lingkungan kami pada khususnya dapat menjadi lebih semakin erat dan kita lebih mengutamakan kepentingan persatuan secara menyeluruh daripada kepentingan kelompok atau golongan. Terutama dalam beberapa bulan ke depan kita menghadapi pesta demokrasi, ya, pemilihan legislatif, kepala daerah, gubernur dan presiden yang sangat rentan gesekan-gesekan untuk memecah belah umat. Semoga apa yang telah dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan panitia dalam pekerjaan ini dan memperjuangkan demi siarnya agama Islam, demi terselenggaranya pengajian ini mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami atas nama tuan rumah tidak lupa mohon maaf kepada hadirin serta jemaah. Manakala dalam penyambutan atau penyajian acara ini terdapat kekurangan, kehilapan atau yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu saya sekalian, kami mohon dimaafkan dan diampuni yang sebesar-besarnya karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan kehilapan. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan simak dan dengarkan bersama tausiah jelang pernikahan yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Ali Bustami dari Tabalong, Kalimantan Selatan, yang sekaligus akan ditutup dengan doa bersama. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Ali Bustami, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kok nggak semangat nih salamnya nih? Hah? Kalau yang mau nikah nggak semangat maklum udah nggak sabar ya kan? Yang udah nikah nggak semangat ini kenapa ini? Ayo bismillah, salam adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabatil karimah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim على سيدنا محمد على إمامنا ونور قلوبنا وقدوتنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Yang senantiasa kita muliakan para habaib, para ustadz, para ustadzah, para alim, para alimah, para kiai, para tuan guru yang ikut berhadir bersama kita, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ikut berhadir bersama kita, yang mana berkat beliau-beliaulah kita semuanya terarah kehidupan kita, terbimbing kehidupan duniawi kita dan ukhrawi kita. Kita doakan semoga para guru-guru kita panjang umur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat. Wabil khusus yang duduk di samping ulun, Ayahanda Haji Sukron Amin selaku Ketua Muhammadiyah Kabupaten Pasir atau Tanah Grogot, begitu juga Bapak Haji Ahmad Badung dan tokoh-tokoh yang lain yang duduk di depan. Kita doakan semuanya semoga panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat. Dan yang ulun banggakan, yang kami banggakan, yang kami sangat muliakan, Sahibul Bait wa Sahibul Hajat, yang mana berkat beliau saya hadir di tempat ini. Berkat beliau pian-pian juga semuanya hadir ke majelis yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, yaitu Bapak Haji Abdul Ramis atau yang biasa dipanggil dengan Bapak Nanang Ramis dan beserta semua keluarga besarnya. Kita doakan semoga keluarga ini Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan rizkinya rizki yang melimpah dan barakah. Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan yang salih salihah. Allah jadikan keluarga ini adalah keluarga yang dimuliakan oleh Allah, dimudahkan untuk ziarah ke kota Mekah dan Madinah, dan semoga tidak wafat dari keluarga ini kecuali Allah berikan husnul khatimah, dan semoga akan lahir para generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang dari keluarga beliau ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga mungkin ikut berhadir daripada calon besan daripada beliau, yaitu Bapak Haji Sukardi SAGMM atau mungkin keluarga dari beliau. Kita juga doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rizki yang melimpah dan barakah, dan semoga menjadi keluarga dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, salah satu undangan yang paling saya takuti adalah undangan tausiah nikah. Kenapa? Karena di depan saya ini banyak orang-orang yang nikahnya udah lama.
Kalau saya mohon maaf baru 12 tahun. Baru 12 tahun. Ya mungkin yang hadir di sini rata-rata sudah di atas 15 bahkan 20. Bahkan ada yang 30 tahun mengarungi samudera rumah tangga yang luar biasa. Maka dari itu di sini saya nggak mau menasihati, saya nggak mau menggurui, tapi ayo kita niatkan sama-sama ngaji. Setuju nggak kira-kira? Sama-sama ngaji. Jadi jangan merasa saya gurui, saya nggak menggurui siapapun. Ini nasihat saya khususkan untuk diri saya pribadi, secara khusus dan untuk semua yang hadir, dan nanti secara khusus juga untuk calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki kalau ada. Kalau nggak ada tolong rekaman ini nanti dikasihkan kepadanya. Ya kan? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini sudah H-1. Yang namanya akdun nikah insyaallah nanti akan terlaksana untuk kedua mempelai yaitu putri daripada Bapak Nanang Ramis yaitu Larasati Urbaningrum dan juga dengan Ananda Arif Lukmanul Hakim. Masya Allah. Saya tadi dikasih kertas ini, saya melihat namanya luar biasa. Larasati itu diambil laras itu kalau nggak salah, ini kalau orang Jawa mungkin paham ya. Laras itu adalah harmonis, ideal. Ati itu diambil dari bahasa hati. Larasati itu berartikan seorang perempuan yang idealis. Seorang perempuan yang harmonis. Dan semoga sesuai dengan namanya. Kemudian Arif Lukmanul Hakim, ini luar biasa namanya, Arif. Arif itu orang yang tahu, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Arif itu adalah seorang yang ngerti tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lukmanul Hakim itu adalah salah seorang yang bukan nabi tapi namanya disebutkan dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an. Dan beliau adalah seorang yang sangat bijak. Semoga dengan terjadinya perkawinan atau pernikahan antara seorang wanita yang solihah insya Allah, seorang wanita yang idealis, seorang wanita yang harmonis, nikah dengan seorang laki-laki yang arif, yang ngerti tentang kewajibannya yang Allah wajibkan atasnya, dan juga seorang laki-laki yang bijaksana. Semoga keluarga ini akan menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ini nasihat untuk saya pribadi, sekali lagi untuk saya pribadi dan semuanya yang hadir. Terutama bapak ibu yang punya anak, anaknya sudah dewasa. Sebelum nikah bapak ibu sekalian, makanya saya salut ada pengajian pranikah. Ada pengajian sebelum terjadinya pernikahan agar sama-sama ngaji, terutama calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Ngaji. Kenapa? Karena nikah ini adalah ibadah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan, beliau mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seorang tuh kalau beribadah, beramal, pengennya pahala tapi tanpa didasari dengan ilmu, maka dia amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu kalau diniatkan hanya nyari enak-enak, salah. Itu salah alamat. Bapak-bapak, nikah itu enak atau enak banget, Pak? Bingung mau jawab nih. Kalau ibu-ibu saya tanya, Bu, nikah itu enak enggak, Bu? Enak. Bener, Bu, enak, Bu. Berarti enggak pernah marah-marah, Bu? Gak pernah marah-marah, gak pernah kesel, gak pernah ngambek, meraju. Sering. Berarti enak enggak? Kalau kita nyari enak dalam pernikahan salah tempat, akhirnya ketika kita menemukan yang gak enak, akhirnya malah tengkar terus keluarga itu. Kalau nikah itu diniatkan ibadah, maka kayak apapun keadaannya, kayak apapun situasi dan kondisinya, seorang suami maupun istri karena niatnya ibadah, maka bagaimana aku seorang suami bisa membawa istriku ke surganya Allah, dan seorang istri punya prinsip bagaimana aku menjadi seorang istri yang bisa membantu suamiku
untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu menjaga diriku dan anak-anakku dari api neraka. Karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka dari itu, ini ada nasihat yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin keluarga kita ini tetap harmonis, nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun kayak malam pertama terus. Enak gak kira-kira Bu? Jadi sama suami, sama istri itu harmonis terus. Walaupun pasti ada cekcok, pasti ada. Tapi hanya sebentar. Anggap aja kalau ada masakan, ada garam, ada gula, juga harus ada merica. Garam, apa namanya? Garam sama gula rasanya sama nggak Bu? Merica rasanya gimana Pak? Tambah lagi cabai rasanya gimana Pak? Tapi kalau digabungkan enak itu. Yang penting tahu porsinya ya kan? Asin, manis, pedasnya merica dengan pedasnya cabai. Nanti jadi masakan yang sangat luar biasa. Yang penting pinter ngeraciknya. Maka ilmu itu seperti ilmu dalam pernikahan itu seperti kita meracik suatu bumbu untuk kita jadikan makanan harus pas. Kalau sebuah keluarga nggak ada yang namanya cekcok, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau sebuah keluarga nggak ada yang namanya nanti masalah, kayaknya nggak mungkin deh. Maka dari itu, ayo. Ini kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka kita harus ada teladan. Kita harus ada contoh. Karena kita banyak belajar dari apa yang kita lihat. Kita banyak meniru dengan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita baca. Maka dari itu kita perlu teladan. Kita perlu contoh. Kayak apa suami bisa jadi suami yang baik? Ayo cari contoh suami terbaik. Kayak apa seorang bini, seorang istri bisa menjadi istri yang solihah. Yang mana istri solihah ini dijamin masuk surga. Harus punya teladan. Uswah hasanah yang terbaik. Siapa itu istri yang terbaik ini siapa? Maka tidak ada jawaban yang lebih tepat. Contoh teladan uswah hasanah seorang suami yang baik adalah orang insan terpuji yang bulan ini kita peringati hari kelahirannya, yang tidak lain adalah siapa? Siapa? Sama-sama dijawab siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kayak apa Nabi menjadi suami? Masya Allah, luar biasa. Terus kalau ibu-ibu, uswah hasanah seorang istri yang salihah, seorang istri yang benar-benar dijamin masuk surga. Bahkan dapat salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad salam itu untuk istri tercinta beliau. Siapa Bu? Siapa Bu? Sayyidah Khadijah atau Siti Khadijah. Kalau kita bicara tentang bagaimana sejarah Rasulullah atau pribadi Muhammad menjadi seorang suami panjang lebar, nanti subuh baru selesai. Kalau kita membicarakan tentang bagaimana akhlak, bagaimana Sayyidah Khadijah, manaqib Sayyidah Khadijah panjang lebar. Saya nggak mau panjang lebar, kita ambil kesimpulannya. Sayyidah Khadijah itu adalah seorang istri yang tidak pernah melakukan 3M. Rasulullah adalah seorang suami yang senantiasa memiliki 3P. Maka untuk Ananda Larasati ada 3M yang nggak boleh pian lakukan. Dan untuk Mas Arif nih, Ananda Arif, untuk pian ada 3P yang harus ada terus pada diri pian. Ini kalau nggak ada tolong nanti disampaikan ke beliau nih. Kita bahas yang laki-laki dulu atau yang perempuan dulu nih enaknya? Hah? Yang perempuan dulu, karena di dunia banyak perempuannya. Ini buktinya yang hadir juga banyak perempuannya ini. Apa 3M yang nggak boleh dilakukan oleh seorang istri? Kalau ingin menjadi istri yang solihah, maka ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, ading-ading,
Jangan pernah pian seorang wanita, seorang istri melakukan salah satu dari 3M ini, apalagi ketiga-tiganya. Pokok kalau melakukan 3M ini dijamin masuk neraka. Dijamin masuk. Coba ibu-ibu perwakilan satu orang saja yang pengen masuk neraka, angkat tangan. Loh, enggak ada. Saya berharap ada satu orang lah mewakili kita semuanya nih. Enggak ada yang mau masuk neraka? Semuanya pengen masuk surga? Surga enggak gratis loh. Maka harus dibayar nih. Seorang wanita harus jangan pernah melakukan 3M. Pokok kalau melakukan satu aja, ini tiket neraka udah langsung loss. Langsung silahkan masuk, ahlan wa sahlan. Apalagi 2, apalagi 3-tiganya dilakukan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Apa 3M itu? Yang pertama, khususnya untuk calon mempelai wanita. Diingat-ingat nih, pokok dari sekarang, ya Allah bantu hamba untuk untuk meninggalkan 3M. Karena hamba ingin menjadi seorang istri yang salihah, yang mana istri salihah itu adalah sebaik-baik perhiasan di dunia ini. Apa itu 3M yang harus ditinggalkan oleh seorang wanita? Yang pertama, marah-marah. Apa Bu? Apa Bu? Dijawab yang nyaring Bu. Pak, saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah ikut jawab. Kalau istri marah-marah enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Bapak-bapak mau jawab, istrinya ada di sebelah nih. Ya Allah, kalau istri marah-marah itu Masya Allah, kayak perang dunia kedua itu. Gak enak. Suami gak enak, anak pun ikut gak enak, rumah tangga gak enak. Marah-marah. Saya tanya ibu-ibu yang hadir ini, pernah gak Bu marah-marah Bu? Pernah atau sering Bu? Sering atau sering banget? Ya Allah, neraka nih. Itu dulu dah yang lalu, biarlah berlalu. Untuk sekarang dan yang akan datang, tolong Bu. Tolong silahkan. Ini silahkan didengarkan atau enggak didengarkan, diamalkan atau enggak diamalkan, terserah. Saya hanya menyampaikan. Coba dibaca nanti bagaimana Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah menjadi seorang istri Nabi Muhammad, kekasih kita Muhammad, punya istri yang namanya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra. Bagaimana, pernahkah Sayyidah Khadijah marah-marah Bu? Padahal beliau mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ummuna Sayyidah Khadijah, ibunda Sayyidah Khadijah. Beliau ini orang sugih, beliau ini orang kaya, seorang yang punya harta triliunan kalau diuangkan dengan uang saat ini. Menikah dengan seorang Nabi Muhammad yang tidak lain adalah, mohon maaf, orang yang kerja dengan Sayyidah Khadijah. Tapi pernahkah status sosial Sayyidah Khadijah ini membuat beliau semena-mena dengan suaminya, marah-marah sama suaminya? Loh, padahal bisa, beliau punya semuanya, umur lebih tua, harta lebih banyak, status sosial juga beliau seorang luar biasa, bangsawati. Beliau seorang yang sangat terkenal di kota Mekah. Hartanya orang Mekah dikumpulkan jadi satu, itu nggak nyampe separuh daripada hartanya Sayyidah Khadijah, saking sugihnya. Coba ibu-ibu, kalau kita sekarang ada orang perempuan kaya raya, janda kaya raya, nikah dengan seorang misalkan laki-laki yang mohon maaf miskin, kira-kira perempuan ini gimana Bu? Mulutnya gini nggak Bu? Mulutnya gini nggak? Banget. Pokok cerewet, ngatur dan lain sebagainya. Bahkan bisa ngancam-ngancam. Kalau nggak nurut, awas. Kamu ini datang ke sini nggak bawa apa-apa, kan gitu. Ya Allah. Tapi bagaimana Sayyidah Khadijah? Bagaimana Sayyidah Khadijah? Pernahkah kita mendengar riwayat yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Khadijah pernah marah-marah sama Rasulullah? Pernahkah kita mendengar Sayyidah Khadijah itu pernah ngangkat suara? Ngangkat suara aja nggak pernah di depan Rasulullah. Ngangkat suara aja nggak pernah. Sampai-sampai Rasulullah itu sering ngomong sama Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah, tolong angkat suaramu, aku nggak mendengar. Saking pelannya Sayyidah Khadijah ngomong dengan suaminya, sampai segitunya. Kalau bapak-bapak gimana Pak? Istri sampean Pak?
Ini salon ini kurang lebih lah 11-12 sama salon ini. Saking nyaringnya. Tapi bagaimana Sayyidah Khadijah? Beliau nggak pernah marah. Beliau nggak pernah ngangkat suara di hadapan suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka yang pertama, sifat yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah sebagai teladan terbaik, uswatun hasanah untuk para wanita-wanita muslimah. Bagaimana menjadi seorang istri yang salihah, bagaimana menjadi istri yang dibanggakan oleh suami, dicintai sepenuh hati oleh suami. Bahkan tidak ada yang bisa menggantikan Sayyidah Khadijah. Walaupun sepeninggal beliau Rasulullah nikah dengan sekian wanita, tidak ada satupun daripada istri-istri Nabi yang bisa menggantikan kedudukan Sayyidah Khadijah di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa, Bu? Gak boleh apa, Bu? Gak boleh apa, Bu? Kira-kira masih mau marah-marah, Bu? Masih mau marah-marah? Awas kalau marah-marah nih. Yang kedua, M yang kedua, jangan pernah membantah. Apa, Bu? Membantah. Saya tanya, pernah nggak Pian bantah suami Pian? Pernah atau sering? Ada yang ngomong pernah, ada yang ngomong sering, di belakang sering banget. Ya Allah, awas loh. Ketika suami itu dibantah oleh istrinya, ketika istri itu membantah suaminya, maka di situ sudah ada tiket untuk si istri ini masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup untuk si perempuan ini untuk masuk neraka, cukup dah. Yang pertama tadi suka marah-marah, dah cukup masuk neraka. Apalagi ditambah lagi suka marah, suka membantah. Ya Allah. Makanya suaminya kurus kering. Kenapa? Dia ngomong dibantah, nyuruh dibantah, dikit-dikit bantah, dikit-dikit marah, dikasih ini marah, dikasih itu marah. Masya Allah, gak enak, gak enak. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan suka minta-minta. Minta sama suami. Saya tanya lagi, ibu-ibu sering minta-minta enggak, Bu? Sering lah. Saya kan istri. Masa enggak boleh minta sama suami? Ya enggak boleh minta sama orang. Ini kan suami saya. Iya. Tapi kalau pas minta suami enggak ada, apakah enggak sedih ini suami? Kalau pas minta suami lagi enggak mood hatinya, apakah enggak enak ini? Apakah enak ini suami? Maka dari itu jangan minta-minta. Sayyidah Khadijah enggak pernah minta-minta, Bu. Saking konaahnya Sayyidah Khadijah, pernah pada suatu ketika Rasulullah pulang dari luar kota, mengetuk pintu dibuka, akhirnya melihat Sayyidah Khadijah itu sedang menyusui putri beliau yaitu Sayyidah Fatimah. Pian tahu apa yang keluar dari ASI? Bukan ASI tapi apa? Darah. Karena sekian hari Sayyidah Khadijah nggak makan apa-apa, sehingga yang keluar itu bukan ASI tapi darah. Tapi apakah dalam keadaan seperti itu Sayyidah Khadijah itu mengeluh, minta fasilitas yang macam-macam, minta dibelikan ini, dibelikan itu, dan lain sebagainya? Enggak. Wallah enggak pernah Sayyidah Khadijah minta kepada Nabi Muhammad, enggak pernah. Minta-minta enggak pernah. Bahkan ketika beliau Rasulullah diangkat menjadi Nabi, itu seluruh hartanya Sayyidah Khadijah diserahkan semuanya kepada Rasulullah. Diserahkan semuanya kepada suami tercinta. Untuk apa? Untuk berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun nggak pernah ngungkit-ngungkit. Coba yang seperti ini loh, Bu, jadikan sebagai uswatun hasanah. Ini enggak, ibu-ibu ini kebanyakan nonton sinetron. Itu ada sinetron judulnya layang-layang apa itu? Duh, hafal kan? Tahu ini. Yang dilihat kayak gitu, bagaimana itu di TV sinetron istri marah-marah sama suami dilihat. Bagaimana istri yang glamornya seperti itu dilihat. Bagaimana istri yang mereka itu adalah punya kelompok yang dinamakan ibu-ibu sosialita. Masya Allah, ibu-ibu sosialita. Coba ibu-ibu pengajian kan enak. Ini ibu-ibu sosialita ngabis-ngabisin duit suami.
wah suka berhura-hura dan sebagainya. Coba keadaan suami nggak pernah dipikirkan sehingga suami itu tertekan dengan apa yang diminta oleh istri. Yang seperti ini adalah ciri wanita yang tidak solihah. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir ini semuanya solihah semuanya. Solihah semuanya. Solihah semuanya. Dan semoga mulai malam ini nggak ada yang marah-marah lagi. Mulai malam ini nggak ada yang membantah-bantah suaminya lagi. Mulai malam ini nggak boleh minta-minta sama suaminya lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan istri itu bisa tidak marah-marah, istri tidak membantah, istri tidak minta-minta kalau suaminya punya 3P. Nah, ini giliran bapak-bapak nih, mohon maaf. Kalau kita seorang suami pengen istri kita biar nggak marah-marah terus, istri kita biar nggak membantah, istri kita biar nggak suka minta-minta menuntut berlebihan, kita laki-laki ini harus punya 3P, dan ini adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bulan Maulid, jadi saya tausiah campuran. Ini nasihat pernikahan plus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu 3P yang dimiliki oleh seorang suami yang soleh? Yang pertama, peka. Peka. P-nya apa? Peka. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, pengertian. Enak enggak Bu kalau punya suami peka Bu? Enak enggak Bu punya suami perhatian Bu? Apalagi udah perhatian, pengertian lagi. Enak enggak? Kira-kira kalau suaminya punya 3P ini, orangnya peka, orangnya perhatian, orangnya pengertian, kira-kira marah-marah lagi enggak Bu? Nah, berarti tergantung kita Pak. Kalau kita bisa lebih perhatian lagi, kita lebih bisa peka lagi, lebih pengertian lagi, maka istri nanti akan ikut. Masya Allah. Jadi ketika kita baca bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami, malu Pak. Banyak di antara kita, mohon maaf, banyak di antara kita yang nikah sudah sekian belas tahun, sekian puluh tahun, egonya masih luar biasa. Pokok aku ini suami. Dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus memimpin perempuan. Jangan sampai menjadi seorang laki-laki yang istiqomah. Apa istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ini banyak nih suami-suami kayak gitu nih. Kalau di luar singa, masuk rumah kucing. Karena takut sama istri, jangan Pak. Artinya apa? Ayo kita sama-sama niru Rasulullah. Banyak di antara kita, mohon maaf, saya pribadi. Kalau kita di rumah terus melihat istri kita ini, misalkan istri kita ini lagi capek, dia lagi bersih-bersih rumah. Kadang kita ini ya mentang-mentang kita sudah kerja, dan ini pun lagi sudah baru pulang kerja, kita melihat istri lagi bersih-bersih atau lagi masak, kita diem. Sama sekali enggak menawarkan atau apalagi bantu, enggak. Lah yang seperti ini tidak dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau pulang ke rumah, melihat istrinya lagi apa, sibuk dengan apa, maka beliau akan membantu. Maka yang seperti ini adalah sunnah Nabi Muhammad, ini adalah akhlak Nabi Muhammad, dan yang seperti ini seharusnya kita para pecinta Nabi Muhammad, kita para suami, seharusnya meniru bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami. Pengertian dalam artian apa? Punya toleransi. Kadang kita ini lebih egonya lebih tinggi. Kita nggak mau menerima pendapat istri kita. Kita nggak mau menerima terjadinya nggak mau menerima yang adanya perbedaan. Pokok istri harus apa kataku. Pak, ingat, wanita ini adalah makhluk yang sangat aneh Pak. Terima nggak Bu kalau saya ngomong aneh Bu? Terima Bu? Nggak terima? Loh buktinya aneh loh. Bapak-bapak mungkin pernah ngerasa nih. Pernah ngerasa ada istri ngambek, meraju, ditanya, Mak, minta apa Mak? Bakso? Enggak. Minta mie ayam? Kada. Ayam bakar? Kada. Minta HP baru Mak? Kada.
Loh, minta apa? Jalan-jalan. Kada. Akhirnya suaminya pergi, Bu. Suaminya pergi. Karena ditanya semuanya, kada. Pas suaminya pergi, suka gunjing orang. Awas, anaknya nggak tahu apa-apa. Tapi orang tua yang nggak bisa jaga lisannya, anaknya akan tiba-tiba Allah jadikan anak yang susah diatur, anak yang nakal, anak yang bla 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 bla. Semoga Allah jaga lisan kita semuanya. Semoga Allah jaga lisan kita semuanya. Kalau pengen bisa jaga lisan, dengarkan sabda Rasulullah. Jarsidin man waqa syarra hadaini dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaga keburukan dua perkara ini pasti masuk surga. Apa itu? Lisan dan mohon maaf kelamin. Kalau kita bisa jaga lisan, surga terbuka lebar-lebar untuk kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Jaga makanan. Yang kedua apa? Jaga lisan. Dan di masa digital seperti ini, di era digital seperti ini, termasuk lisan adalah tulisan. Lisan termasuk lisan adalah tulisan di medsos kita. Tulisan di medsos kita. Awas hati-hati, jangan ikut-ikutan melek aja jangan. Menyukai postingan yang berbau sara, jangan. Postingan yang provokatif, jangan. Apalagi nyambati orang, jangan. Nggak usah ikut melek. Apalagi komentar, apalagi nge-share. Ya Allah, ini nge-like iya, komentar iya, nge-share iya. Wah, dosanya double-double tuh. Biasanya suka kayak gini nih yang di sini nih. Ini biasanya suka kayak gitu nih. Ayo jaga lisan dan jaga tuli. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita pengen anak-anak kita jadi anak-anak yang solih-solihah, kita harus punya amalan puasa bapak-bapak. Kita harus punya amalan puasa, wahai ibu-ibu. Karena puasa ini adalah amalannya ibu-ibu, bapak-bapak yang solih-solihah. Puasa apa? Puasa sunnah. Saya yakin di sini ada orang yang suka Senin Kamis. Alhamdulillah, coba dilihat anaknya, Masya Allah. Kalau orang tua suka puasa Senin, suka puasa Kamis, ditambah lagi puasa Ayyamil Bid, tanggal 13, 14, 15, maka Allah akan jadikan anak-anaknya anak-anak yang solih solihah. Ustadz, saya berat karena saya pekerja berat, kerjaan saya berat. Gimana kalau bapak-bapaknya nggak bisa, ibu-ibunya yang puasa? Ibunya ngomong juga, Ustadz, saya juga kerjaan saya berat. Kira-kira gimana? Ya udah, kalau nggak bisa Senin Kamis plus Ayyamil Bid, maka diambil sebulan 3 kali puasa. Tanggal berapa? Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. 13, 14, 15. Bulan Hijriyah. Bulan, kalau syukur-syukur bisa Senin Kamis, ditambah itu tadi, 13, 14, 15. Lihat, bapak ibu yang anaknya nakal-nakal, yang anaknya susah diatur, nanti datang ke guru-guru, dikit-dikit guru minta banyu. Guru minta banyu. Loh, padahal seandainya ini ibunya mau ngangkat kedua tangannya, kemudian mendoakan anaknya, maka dengarkan baik-baik ibu-ibu. Kata Nabi, doaul li waladiha ka doain nabi li ummatih. Doanya ibu untuk anaknya itu sama kayak doa Nabi untuk umatnya. Lebih mustajab mana doanya ibu sama doanya guru? Doanya ibu. Tapi pertanyaannya, ibu yang gimana? Maka salah satu cara agar kita ini menjadi orang yang mustajabud doa, puasa. Senin, Kamis, ditambah tanggal berapa tadi? 13, 14, 15. Bismillah, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan puasa sunnah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang keempat, kita harus punya amalan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Siang duha. Malam tahajud. Jangan sampai kita pengen punya anak solih-solihah tapi siang nggak pernah sholat duha. Alasannya sibuk, alasannya nggak ada waktu, alasannya nggak sempat. Pertanyaannya, emang sholat duha itu 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu sampai menghabiskan waktu kita.
Kira-kira kalau 4 rakaat atau 2 rakaat sholat duha perlu waktu berapa jam, Bu? Hah? Berapa jam kira-kira? Ya Allah, 2 menit, 3 menit, atau paling lama 5 menit. 2 rakaat sholat duha, tapi selama ini kita tinggalkan. Tapi kita pengen anak-anak kita jadi anak-anak yang solih-solihah. Di luar sana banyak orang-orang yang setiap siang mereka sujud, menangis, minta sama Allah. Kemudian doa, ya Rabb, ya Allah, jadikan anak-anak hamba, anak-anak yang solih-solihah ya Allah. Jadikan anak-anak hamba ahlu Quran. Jadikan anak-anak hamba ahlu Quran. Anak-anak yang solih, solihah, nurut, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Itu orang-orang di luar sana setiap siang menyempatkan 2 rakaat, 4 rakaat sholat duha, di dalam sujudnya menangis, setelah salam doa ngangkat kedua tangan menangis. Lah terus kita santai-santai pengen anak solih-solihah. Di luar sana orang tua yang pengen anaknya solih-solihah setiap malam bangun tahajud, nangis sujud minta sama Allah, nangis sajadahnya basah, nangis sejadi-jadinya nangisnya, minta sama Allah, ya Allah, anak saya nakal ya Allah, anak saya susah diatur ya Allah, Engkau yang bisa membolak-balikkan hati anak kami ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih-solihah ya Rabb. Jangan Kau biarkan kami sering menangis karena kenakalan anak kami ya Rabb. Di luar sana orang-orang sujud setiap malam tahajud kayak itu, terus kita tidur ngorok-ngorok pengen anak kita jadi anak yang solih-solihah. Nggak bisa. Ya harus berjuang. Makanya yang keempat harus punya amalan sholat, siang dengan duhanya, malam dengan tahajudnya. Yang kelima, harus punya amalan Al-Quran. Walaupun hanya setengah lembar. Jangan sampai kita orang tua pengen anak kita solih-solihah, Al-Quran nggak pernah kepegang. Al-Quran hanya menjadi hiasan itu di atas lemari. Al-Quran hanya waktu bulan Ramadan dibaca. Padahal doanya apa? Allahumma rahamna bil Quran. Loh, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Loh, Al-Quran nggak pernah kita baca. Al-Quran nggak pernah kita pegang. Al-Quran jarang-jarang kita lihat. Terus kita pingin anak-anak kita jadi anak-anak yang solih-solihah. Di luar sana ada orang yang sehari berusaha baca 1 juz. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz. Untuk apa? Untuk supaya anak-anak mereka Allah jadikan anak-anak yang solih-solihah. Yang kedua, amalan bacaan nih, Al-Quran. Kemudian apa? Sholawat. Sholawat dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, salah satu sahabat Nabi. Beliau mengatakan sholawat yang kita baca, itu keberkahannya akan mendatangi kita, juga anak kita dan cucu-cucu kita. Jadi kalau kita baca sholawat sekali saja, maka keberkahan sholawat ini akan nyampe kepada kita, anak kita dan cucu kita. Semakin banyak sholawat kita, semakin besar peluang, kesempatan kita untuk mendapatkan anak keturunan yang solih-solihah. Dan yang terakhir, yang ketiga, amalan doa. Apa itu? Tolong diingat-ingat ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil berapa kali? 450. Kapan bacanya? Malam. Kalau bisa setelah tahajud, kalau nggak bisa baca maghrib silahkan. Ya Latif, Ya Latif 129 kali. Orang kalau mengamalkan ini urusannya Allah mudahkan semuanya. Al-Quran dibaca, sholawatnya banyak, ditambah doa hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, ya Latif 129 kali. Itu tadi yang keberapa? Yang keberapa? 4 atau 5? Hah? 5. Yang pertama apa? Jaga makanan. Yang kedua? Jaga lisan. Yang ketiga? Puasa. Yang keempat, sholat. Yang keempat, yang kelima, Al-Quran, sholawat, doa, zikir tadi. Yang terakhir, apa? Sedekah pagi. Sedekah. Saya kemarin, waktu haji, saya dikasih amalan sama guru saya.
Dan amalan ini dari Abuya As-Sayyid Muhammad Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang beliau meninggal seorang muhaddis, seorang doktor pakar hadis dari Mekah Al-Mukarramah. Beliau punya amalan. Setiap kali selesai sholat subuh sebelum matahari terbit itu harus sedekah. Beliau sedekah uang iya, tapi sedekah makanan juga iya. Jadi beliau itu kalau selesai sholat subuh jamaah sama santri, belum berubah ini posisi duduk beliau nanti sopir beliau sudah nggak ada. Kemana? Nyari roti tamis. Orang Arab itu nggak ada yang sarapan pecel, nggak ada. Nasi kuning, nggak ada. Apa sarapannya? Roti tamis. Ini sopirnya nukar roti tamis 10 bungkus, karena dibagi-bagikan kepada fuqara Mekah. Orang fakir-fakir di sekitar kota Mekah. Itu setiap hari sampai beliau wafat, dan sekarang dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Dr. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Jadi ini niatnya untuk apa? Niatnya untuk anak-anak. Orang-orang di luar sana, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin bisa sarapan nasi kuning itu biasa aja. Biasa. Di luar sana Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang kok sarapan pakai nasi kuning, pakai lauk. Mereka makan sudah semingguan nggak pernah pakai lauk makannya. Pernahkah kita merasa seperti itu? Maka ketika kita ini berbagi dengan mereka, kita kasih sarapan yang enak, 10 bungkus, 5 bungkus atau 10 bungkus, niatkan untuk anak. Sedekah setiap pagi 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, niatkan untuk anak. Maka Allah akan jadikan anak-anak kita anak-anak yang solih-solihah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan 6 perkara ini, sehingga anak-anak kita Allah jadikan anak keturunan yang solihin wa solihat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa semuanya. Sebelum baca doa, kita baca suratul Fatihah sekali, dengan niat semoga Allah jadikan pernikahan antara Ananda Larasati dengan Ananda Arif, semoga Allah jadikan keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah berikan rezeki yang melimpah dan barakah. Allah berikan anak keturunan yang salih salihah, dan semoga ini nanti akan menjadi keluarga yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang mengumpulkan kami ke sini ya Rabb. Engkau yang mengumpulkan kami di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini. Engkau yang melangkahkan kaki kami untuk bisa berkumpul di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kami untuk berkumpul di majlis yang mulia, muliakan kami ya Allah, dengan Engkau ampunkan semua dosa-dosa kami, dengan Engkau ampunkan semua kesalahan kami, dengan Engkau maafkan semua keteledoran kami, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kecil maupun yang besar. Ampunkan dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Kami takut mati dalam keadaan berlumuran dosa seperti ini ya Rabb. Kami takut mati dalam keadaan banyak dosa seperti ini ya Rabb. Kami takut mati dalam keadaan su'ul khatimah seperti orang-orang yang banyak dosa itu ya Rabb. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami, maafkan keteledoran kami. Jangan Engkau biarkan kami berlumur dosa seperti ini ya Rabb. Dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan semua kesalahan kami ya Allah. Ampunkan dosa semua kekhilafan kami ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua yang melahirkan kami, orang tua yang berjuang mati-matian untuk kami, orang tua orang yang paling banyak jasanya untuk kami. Ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudahkan segala urusan mereka, kabulkan segala hajat mereka. Bahagiakan mereka ya Rabb, sebagaimana mereka membahagiakan kami sewaktu kami masih kecil ya Allah.
orang tua kami yang masih hidup, jangan Engkau wafatkan mereka kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah, luaskan kubur mereka, terangi kubur mereka. Ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadi jannatik, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kubur mereka hufrah min hufari niranik, jangan Engkau jadikan kubur mereka jurang daripada jurang-jurang nerakamu, ya Allah. Banyak kesalahan kami kepada orang tua kami, banyak kekhilafan kami kepada orang tua kami. Maafkan semua itu, ya Allah. Ampunkan semuanya itu, ya Allah. Karena ridho kedua orang tua kami adalah ridho-Mu, ya Allah. Jadikan orang tua kami ridho kepada kami. Pastikan orang tua kami ridho kepada kami. Karena ridho mereka adalah ridho-Mu, ya Allah. Ridho mereka adalah surga-Mu untuk kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alangkah indahnya keluarga Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Alangkah indahnya keluarga Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Ya Allah, kami ingin keluarga kami seperti keluarga beliau-beliau, ya Allah. Jadikan kami suami yang baik untuk istri kami. Jadikan istri kami istri yang baik untuk kami. Jadikan kami orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik untuk kami, ya Allah. Sehingga baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu akan Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah kami adalah surga bagi kami. Jadikan rumah tangga kami adalah surga untuk kami, sehingga kami tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang Engkau haramkan. Ya Allah, jaga kami, jaga istri kami, jaga anak-anak kami dari segala fitnah akhir zaman, fitnah minuman keras, fitnah pergaulan bebas, fitnah narkoba, fitnah kenakalan remaja, fitnah perjudian, fitnah perzinaan, zina yang hina dan yang Engkau hinakan, ya Allah. Selamatkan kami, jauhkan kami dari fitnah perzinaan. Anak-anak kami, jauhkan mereka dari fitnah perzinaan, ya Allah. Dan pastikan kami semuanya tidak bubar dari majlis ini, tidak bubar dari tempat ini, kecuali Engkau kabulkan hajat-hajat kami, Engkau mudahkan segala urusan kami, Engkau berikan kepada kami sihah wal afiyah, dan Engkau berikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wardu anna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sebelumnya saya mohon doa Fatihah sekali lagi untuk pesantren yang sedang saya rintis. Alhamdulillah santri sekarang hampir 500 anak. Dan alhamdulillah kami dari awal membangun tahun 2013 sampai sekarang, kami berusaha untuk tidak merepotkan pemerintah. Jadi kami nggak mau merepotkan pemerintah dari pendanaan. Alhamdulillah masjid 30 kali 30 terbangun, dan saat ini kami sedang bangun musola untuk santriwati. Kami juga sedang membangun kelas-kelas untuk anak-anak MI. Kami juga akan bangun asrama tambahan untuk santri. Karena santri tambah banyak, maka otomatis tempat juga harus diperbanyak. Dan alhamdulillah kami pesantren berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, untuk santri-santri kami. Setiap kamar kami kasih AC. Dari kamar ada AC-nya, ada ranjangnya, ada kasurnya, pokok enak anak-anak itu. Karena mereka adalah calon-calon penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon doa, semoga Allah mudahkan urusan pembangunan di pesantren kami, dan semoga kami dan seluruh orang-orang yang berjuang bersama kami di pesantren Allah kuatkan, Allah istiqomahkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Sekian akhirul kalam, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah rangkaian acara pengajian jelang pernikahan Ananda Larasati Urbaningrum, Sarjana Kedokteran, putri dari Bapak Haji Abdul Ramis dan Ibu Haja Darmatasya, dan Arif Lukmanul Hakim, Sarjana Sosial, putra dari Bapak Haji Sukardi SAG MM dan Ibu Dokteranda Haja Siti Rofia almarhumah.
Kita doakan semoga pernikahannya nanti berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wanna let you know, behind the mirrors and all that smoke, promises and alibis, I don't believe. Told me you would change my world, now I know what you are worth. Gone and lost your hold on me, I don't believe. Had me acting like a fool, to no use. Got me wondering why you still you get